Shalom, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini maupun yang di rumah. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di hadirat Tuhan. Walaupun pandemi masih berada di samping kanan kiri kita, tapi kita yakin kita maju terus bersama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari kita mau sembah Tuhan kita. Mari kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kita mau sujud syukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau panjatkan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Hingga sampai detik ini kita diberikan keselamatan, kita diberikan anugerah yang besar. Kita boleh dengan luas menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau sungguh baik Tuhan. Ajar kami untuk berdiam di bawah kaki-Mu. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu, ya Tuhan. Di sana Kau menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kita angkat tangan kita. Ku nambah hati-Mu. Inilah hidupku, ya Tuhan, hidup kami. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Kenapa-Ku bercinta kekasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Kita mau bersekarang dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti Tuhan. Yes. Ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan bersama-sama. Ku nambah hati-Mu. Inilah hidupku. Hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Kenapa-Ku bercinta kekasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Kita memujikan lagu ini lebih lembut lagi dengan segenap hati kita. Hidupku hanya untuk-Mu,
dekat di hatimu. Sekali katakan hidupku, hidupku, yes Lord, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu, segenap hatiku, yes Tuhan, akan kebaikanmu dan nafasku, dan nafasku. Kami mau ceritakan kebaikanmu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Lebih lagi hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kaku akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, kami mau berdiam, kami mau duduk di hadirat
mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua Tuhan acara kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk kita. Kita mengucap syukur untuk Tuhan. Amin. Kita mau luapkan ke Tuhan bahwasanya Tuhan Yesus itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ayo. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di atas berkata Bapa. Coba
Shalom. Shalom. Selamat Tuhan. Kita percaya hari ini sama-sama diberkati Tuhan. Kita berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar akan kebaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menceritakan firman Tuhan, seperti biasa di awal bulan atau di akhir bulan, saya mengucapkan ulang tahun bagi jemaat-jemaat rasuli yang berulang tahun di bulan Juli. Yang pertama, saya ucapkan ulang tahun kepada Ibu Sumaji di tanggal 6 Juli, Ibu Waluyo atau Ibu Ujiati di 14 Juli, Bapak Cito di tanggal 7 Juli, dan terakhir 27 Juli Ibu Tuti. Kiranya damai sejahtera selalu melingkupi dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan kesehatan kekuatan selalu dilimpahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema pada firman Tuhan pada saat pagi dan siang hari ini, saya akan beritakan tentang dua permohonan. Biasanya seseorang yang mengucapkan permohonan itu dikala akan mengakhiri hidupnya. Ada benar? Benar? Ini perkataan saya ambil dari Anggur bin Yaqi. Kalau saya cari-cari di kamus Alkitab, Anggur bin Yaqi, beberapa ada yang ngomong perkataan Salomo dan sebagainya. Tapi kayak sesuai dengan firman Tuhan, Anggur bin Yaqi itu anak dari Yaqi dari Masa. Ya, jadi dia tidak ada keturunan orang Israel, dia orang Masa. Firman Tuhan pada siang hari ini yaitu dua permohonan. Kalau beberapa waktu kemarin saya sempat rekreasi ende-endean, cilik-cilikan sama anak-anak saya, Manuel dan Tiffany dengan keluarga. Karena beberapa waktu mereka ditindas oleh corona. Ya, saya ngomong ditindas oleh corona, nggak bisa sekolah, nggak bisa kemana-mana, dan mereka suntuk kelihatannya. Ditindasnya corona terlalu berlebihan. Terus ada waktu sedikit dan ada berkat sedikit, saya ajak mereka naik gunung. Ya, beberapa karena sudah lama kami sudah tidak jalan-jalan pagi. Biasanya saya jalan-jalan pagi nggak tahu 1 atau 3 kilo, dan beberapa lama saya nggak naik gunung. Sudah berapa lama saya nggak naik gunung, dan kemarin naik gunung. Awalnya yang sedikit agak curam, tapi rutenya agak panjang. Mungkin kebiasaan saya sedikit merasa kesombongan kepada anak-anak saya. Pak, ojo dukur-dukur, ojo ado-ado, enggak apa-apa nganu. Nah, mulai karena saya sudah berpengalaman dulu naik gunung, sombongan sudah keluar. Kok ayo ya. Paru-paru iki lagi nafas gak sesek, gak ngono. Iki sehat paru-paru. Ya, karena mereka berdua cuma tertawa saja. Terus habis itu saya biasanya naik ke namanya air terjun Grejekat. Di situ rute pertamanya sangat tinggi. Mobil aja harus pakai persneling 1, gigi 1 untuk naik. Di situ, ayo naik, jalan naik. Ada rute yang sedikit landai, lebih dekat. Tapi berhubung saya ini orang yang ngeyel, Bapak pengen nyoba rute yang itu aja. Yuk, belum ada seperempat atau gak ada 100 kilo, 100 meter naik. Wih, berkunang-kunang sudah. Waduh, iki lah tak terus loh. Isok kebelah. Tapi puji nama Tuhan, di situ saya nggak mengucapkan permohonan terakhir kepada anak saya dan istri saya. Saya cuma ngomong, aku istirahat si akhir meneng si lagi ini. Dulu akhir terus tak lanjut. Gitu.
permohonan terakhir. Dua permohonan kita pelajari pada pagi hari ini, dan perbuatan yang dari hidup Agus Windyaki ini yang akan kita pelajari bersama supaya terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu permohonan di Amsal 30 ayat ke-8, kita baca Amsal 30 ayat yang ke-8. Ada dua permohonan yang akan kita pelajari, yang akan kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menurut kita itu nggak logika. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Amsal 30 ayat ke-8a, begini bunyi firman Tuhan: jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yang pertama, pelajaran yang pertama yaitu menjauhkan kita dari segala kecurangan dan kebohongan. Tanpa kita sadari, mungkin perbuatan curang dan bohong itu sering kita lakukan. Juga agak sering, terkadang bisa pernah kita lakukan. Contoh nih, kebanyakan kaum muda nih, ke pacarnya, janjian sama pacarnya, terus pacarnya di WA gak datang. Koko di mana sih kok? Kok gak datang? Entar, Koko masih OTW. Ada yang ngaku? Sebentar kok, aku masih OTW. Nggak kita sadari, terkadang ngomong OTW padahal cik ngomah, padahal cik wedaan, padahal cik lipstikan, ngomongin OTW. Kebohongan kecil terkadang tanpa kita sadari kita perbuat. Ya, banyak kali juga kebohongan saat ini terjadi. Kecurangan juga terjadi. Nggak sedikit anak-anak Tuhan mengalami banyak kecurangan. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang levelnya sudah tinggi-tinggi, jam terbangnya sudah tinggi-tinggi. Di saat ada jadwal untuk pelayanan di desa A, ya, desanya kecil, gerejanya kecil, tidak ada kemampuan ekonominya di dalam situ. Tapi hamba Tuhan ini di jam yang sama, tapi yang gereja yang A ini terlebih dahulu untuk booking hamba Tuhan tersebut. Saya sering dengar kayak gitu. Dan ada bookingan yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, tapi beda gereja, beda kelas, beda ekonomi. Dan hamba Tuhan itu harus membatalkan gereja yang kecil dengan alasan kebohongan dan kecurangan dilakukan, hanya untuk mencari fasilitas yang lebih baik. Semakin banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan hanya seperti itu. Dan sekarang saya boleh tanya, dan sekarang kita boleh sadar, dibuatnya seperti ini. Wabah corona terjadi seperti ini, itu membuktikan tidak ada yang namanya gereja besar dan gereja kecil. Orang yang melayani Tuhan dengan tidak segenap hati, dengan tidak ketulusan hati, hari ini baru merasa. Ya, saya boleh berbicara di atas mimbar di tempat ini karena kesempatan Tuhan memberitahukan kepada kita semua. Saya sudah mengajarkan kepada kedua anak saya, layani Tuhan itu dengan segenap hati, dengan setulus hati, tanpa ada tanda tanya. Ya, mereka berdua pernah, Tiffany yang pernah merasakan pada waktu dia sekolah Alkitab di salah satu lembaga gereja yang saya nggak akan pernah sebutkan. Dia harus fokus ke pelayanan, hidup dari pelayanan. Saya nggak mau anak saya didoktrin seperti itu. Oleh karena itu saya keluarkan dia. Cari yang sesuai dengan apa yang kau harapkan. Cari yang sesuai doktrin apa yang Tuhan ajarkan. Kan kita tahu semua hamba Tuhan itu kalau hidupnya karena Tuhan, meskipun kita masih bisa bekerja, memperoleh ekonomi yang kuat untuk membantu pelayanan, itu ada nilai positif bagi
Hari ini banyak hamba Tuhan yang merasakan seperti itu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang merasakan seperti itu. Di saat gereja-gereja tutup, di saat gereja-gereja besar tutup, yang pemain musik biasanya ada satu namanya amplop, sekarang sepi tanpa amplop. Yang itu yang harus kita fokuskan, karena setiap pelayanan kita bukan berdasarkan dari besar dan kecilnya amplop, tapi karena Tuhan. Hati kita fokusnya hanya untuk Tuhan. Kebohongan-kebohongan juga sering kali kita berbuat, sering kali kita berbuat. Dan juga beberapa status yang ada di WA saat ini, saya lihat di Facebook dan sebagainya. Di akhir-akhir ini, di mana ada wabah corona, semakin banyak anak-anak Tuhan, terlebih lagi hamba Tuhan, semakin banyak dikasih penglihatan yang harus diupload di status. Saya cuma tanya, ada kebenaran nggak penglihatan-penglihatan yang seperti itu yang diupload di status? Beberapa waktu yang kemarin di grup kita, ada yang namanya status penglihatan. Sebentar lagi akan ada wabah yang lebih dahsyat lagi, yaitu sampah. Atau 2-3 bulan ini akan terjadi. Akan terjadi bisul-bisul gatal dan besar-besar, akan menjadi kematian yang lebih besar lagi. Saya amati, tak baca sedikit kecil sampai dalam sampai bawah. Dan ternyata isi yang di bawah itu apa? Harus jual harta kita, benda emas kita. Kalau nggak salah saya lihat kayak gitu. Beli beras, simpan beras. Kok ada penglihatan sampai sedetail itu? Dan kalau itu dipercaya oleh banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang semakin takut akan hal-hal ini, akan akhir-akhir zaman hari-hari ini, mereka semakin ketakutan dan semakin mengiyakan yang namanya penglihatan itu. Akan banyak orang-orang Kristen yang akan jual mobilnya. Orang-orang Kristen yang gak punya hikmat mungkin percaya akan penglihatan-penglihatan yang ada di status WA dan Facebook. Mungkin akan jual perhiasannya, mungkin akan jual mobilnya hanya untuk beras. Dan kalau beras itu semakin banyak orang beli, orang yang beli jual mobil beli beras semakin langka. Yang kita harus tahu, itu akan mempersulit ekonomi Indonesia. Status itu akan memperburuk ekonomi Indonesia. Kalau orang-orang Kristen semakin percaya dengan yang namanya penglihatan-penglihatan tanpa dibaca dengan selesai dengan hikmat Tuhan. Jadi hari ini hati-hati membaca status tentang penglihatan-penglihatan atau khotbah-khotbah. Sekarang banyak Facebook itu semakin banyak orang-orang berkhotbah bukan di gereja-gereja, tapi di Facebook. Supaya kita nggak mendapat kecurangan dan kebohongan, cari hikmat Tuhan yang benar melalui firman Tuhan. Supaya kita nggak berbuat salah, supaya langkah kita nggak salah, supaya kita kalau kita percaya dengan status yang kemarin kita nggak timbun beras, karena beras itu hanya bisa berlaku hanya 3 bulan ya. Beras itu cuma bisa disimpan hanya mungkin 2-3 bulan. So selamanya pasti dipangan. Itu yang harus kita. Mengapa kecurangan dan kebohongan harus kita jauhkan dalam kehidupan kita? Karena kecurangan dan kebohongan sama-sama perbuatan yang dibenci Allah, perbuatan yang keji terhadap Tuhan. Ada orang bohong kecil nggak apa-apa, bohong itu demi kebaikan nggak apa-apa. Siapa bilang bohong itu ada untuk demi kebaikan? Nggak ada. Semua kebohongan itu tetap keji di mata Tuhan. Kecurangan kecil bagi ini loh, saya ini pompong, saya ini
sepeda itu regane ciami, ya kan? Tuku sepeda elek-elekan rego 400.000 saiki sok payu 1 juta lho. Batine 600.000 dhewe. Itu kecurangan yang dibenci Tuhan. Memang hari ini sepeda itu yang namanya sepeda pancal itu lagi ngehit. Ben isu ben bengi wong sepeda. Gak ngerti kesehatannya itu loh. Terus bengi-bengi jam 10, jam 11 sepeda itu gak boleh sehat, boleh penyakit, dola isu, ya toh. Ini sarankan kamu udah ojo melok-melokan, ya. Iki loh, awakmu dhewe perhatikno. Sepedaan itu kalau pagi sehat, karena pohon itu kalau pagi, iki yang belajar ilmu apa itu ya, lupa. Sains, ya toh. Kalau pagi pohon mengeluarkan oksigen. Bagus kalau pagi hari. Mobil jarang keluar, ya kan? Udara bagus. Kita nikmati udara sing bagus. Tapi ojo karo nggae masker, ya toh. Lah kowe sepedaan ngoyo nggae masker, paru-parumu itu lho ngirup udarane kurang. Oksigen nang otak kurang. Padha kok sing kemarin TNI enggak ada meninggal pada waktu sepedaan. Kenapa? Karena ada maskeran kuat. Masker itu cukup kenceng. Jadi oksigen yang dihirup di otak itu tidak ada, jatuh, pingsan langsung bablas. Perlu diperhatikan. Apa maneh bunyi-bunyi, ya, motor wake, karbone wake dihirup di paru-paru. Ya toh, corona gak kena TBC. Itu perlu diperhatikan. Cuk melok-melokan. Ya, kembali ke firman Tuhan. Karena perbuatan curang dan bohong itu dibenci Tuhan. Ulangan 25 ayat 16. Ulangan 25 ayat 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Sekarang kebohongan. Amsal 12 ayat 22a. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Dua-duanya itu kekejian bagi Tuhan. Dusta dan bohong, ya, dusta dan bohong itu kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan saat ini kita untuk belajar lebih benar lagi di dalam mungkin kita berjualan, di dalam lagi kita mungkin mencari keuntungan dan sebagainya. Istri saya juga berjualan pecel kalau pagi, gak promosi. Ya baik bapak ibu isu durung sarapan bingung, ya ngebelo bojoku wae. Ya, nggak perlu kecurangan. Saya sering ngomong, ojo larang-larang. Awak diki dodolan bukan mencari berkat pribadi, tapi bukan mencari berkat bagi orang lain. Sego pecel 13.000 segone dipangan sampai 2 dino gak entek. Lah mangan mek 2 dino ya gak entek. Itu loh ya. Belajar hidup hari ini kita mencari keuntungan, mencari ekonomi yang lebih baik. Jangan berbuat curang. Jangan berbuat curang. Untuk karyawan-karyawan saat ini yang bekerja, ceklok pun untuk sampai telat. Kalau kita ceklok kerja itu telat, sama saja kita berbuat curang, ya. Kalau sebelum jam istirahat, yo ojo istirahat. Kalau kerja di kantor, cik wayahe kerja, HP ini kedolenan terus, ojo gitu. Perhatiin firman Tuhan. Lah kowe kerja handphonean ae, Facebookan WA karo kanca-kanca modolenan game. Tuhan yang lihat kalian curang. Bekerja dengan curang. Waktunya bekerja gunakan dengan bekerja. Waktunya beristirahat untuk jam siang melakukan makan dan main game dan sebagainya. Itu yang harus kita perbuat. Indonesia itu paling sangat ulangnya ditoto untuk karyawan. Tenaga kerjanya itu sangat-sangat ulangnya. Kalau saya perhatikan, bapak saya dulu punya tukang
nyambut gawe jenenge ngerokok karo nyambut gawe iku akeh ngrokoke. Bener ya Mas Joko ya. Tukang-tukang saiki ya masang botol rokoke karo masang botol. Kan gak bisa konsentrasi masang botol rokok. Rokok sak sebulan paling gak wis 5 detik ya. Dipingnya sak dino wis pirang menit, merugikan Mas Joko yang mungkin sekarang jadi kontraktor itu ya. Menyadarkan kita saat ini untuk kita tidak berbuat curang dan tidak berbuat bohong. Kaum muda sekarang juga kita harus bertobat, hidup yang benar. Kalau kita koni pacari wis tekoni sayang, oh sudah ini ada di sebelahmu, nah itu masih ojek odaan dan sebagainya. Aku odaan cek ketok wayu nang awakmu. Katakan yang benar gitu aja wis. Gak usah alasan OTW dan sebagainya. Sing lanang barang nanti kok cek guru tekan kok. Sik sayang, sik aku cek potong dhisik, potong rambut cek luwe lho. Watang gak didelok awakmu. Itu aja. Ya kan? Yuk selanjutnya. Permohonan yang kedua. Ini yang lebih nggak masuk akal dan sangat-sangat tidak masuk akal. Jangan berikan kekayaan dan kemiskinan lu, ya kan? Permohonan yang kedua ini sangat-sangat yang tidak masuk akal. Jangan berikan kekayaan dan kemiskinan. Siapa di sini nggak mau miskin? Kalau sih ngangkat tangan kan? Kabeh pengen nggak miskin. Kabeh pengen oh pinter-pinter jemaat Rasul iki yo. Gak ngomong sugih, gak ngomong kaya hari. Padahal iki mau tak tulis kaya lho yo. Pinter-pinter aku nih. Aku. Oh, hebat. Saya pengen kaya. Pengen kaya, Mas. Cuma Tuhan gitu. Jangan ya, jangan berikan kekayaan dan kemiskinan. Kan jangan lupa ya. Rumah firman Tuhan tadi. Ya kan? Kalau miskin pasti banyak yang nggak mau, ya pasti banyak yang nggak mau. Saya juga pernah mengalami yang namanya miskin. Pernah miskin, pernah. Masih bapakku sugih, papa mamiku sugih, rumah gede, di motor, kontraktor dan sebagainya. Saya pengen belajar mandiri hidup dengan istri dan anak saya. Saya belajar miskin, saya belajar melarat. Saya ngekos sak kamar ukuran paling 2 meter kali 2 meter ya. 2 meter kalau 1 meter setengah mati Mas. Ngawur sama ini. Ya, 2 meter kali 2 meter setengah ya. Cukup banget wong sembunjurno sikil iku wis anu tembok wis. Ya. Saya pernah ngalami yang namanya melarat. Miskin saya pernah ngalami. 1 tahun saya pernah ngalami. Jadi kalau kape adus, kape ngisi mesti ngenteni sampai bedegelen. Beneran ini ya. Saya ngalami susah, miskin. Adus kalau budal kantor mbok lah gak tangine jam 3 isuk gak ngarai iso adus. Wis ngomati jejer-jejer. Ya. Itu hidup yang pernah saya. Tapi puji nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur Tuhan berbuat baik bagi saya, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Meskipun saya belum kaya, tapi Tuhan berikan saya berkecukupan. Dan kecukupan apapun yang Tuhan saya inginkan, Tuhan cukupkan. Kalau kaya, saya belum mengalami, karena saya belum pernah lihat yang namanya duit 1 M kok dijejer-jejer sampai pirang meter. Iku aku kurang tahu delok. Lah aku tahu delok berarti aku wis tahu kaya. Delok tok saya belum tahu. Kalau saya sudah kaya, saya mau tahu yang namanya uang 1 miliar itu, andai kata tak ijono logam 500-an, kira-kira iso ge mandi bola apa gak? Kalau saya kaya loh ya, kalau saya punya uang 1 miliar, saya cuma satu punya keinginan itu toh. Kalau duit 1 M ya toh, tak tukono onde-onde Masku, isok-isok gemangan sak kampung apa enggak. Oleh karena itu saya masih belum kaya, dan saya belajar firman Tuhan.
Ada suatu rahasia mengapa Agus bin Yaki mempunyai permohonan yang gila seperti itu. Gila permohonan. Ada rahasia. Yang pertama, Amsal 30 ayat 8c. Ini campur mengatur ini. Amsal 30 ayat 8c. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya kita belajar untuk tidak tamak. Kita belajar menikmati apa yang sudah menjadi bagian kita, apa yang sudah menjadi hak kita. Hak kita bekerja 1 bulan mendapatkan UMK, itu hak kita untuk menikmatinya. Hak kita jahit 1 baju dapat berapa Bu Wiwi? Kurang lebih 100. Tak promosi Mbak. Ada tukang jahit bagi jemaat saya baru, jahitannya bagus Bapak Ibu. Monggo telepon ke Mbak Wiwi, kalau bisa telepon ke saya dulu, WA tak kasih nomornya. 100.000 itu haknya keluarga Mbak Wiwi untuk menikmati haknya. Jadi jangan terlalu berlebihan kita menikmati hak kita. Apa yang kita dapat 100.000 itu, pakailah 100.000 itu dengan baik, jangan dengan tamak. Itu baru benar melakukan hak. Gaji kita UMK andai kata sekarang 5 juta, kita pakai untuk 1 bulan. Gunakan itu sebaik mungkin dalam 1 bulan untuk menikmati hak kita. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dan terlalu tamak untuk menikmati hidup. Karena orang yang tamak tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Yang kedua, Amsal 30 ayat yang ke-9 A, bagian A. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perhatikan saat ini. Waspada di saat kita menghadapi kelimpahan. Di saat orang menghadapi penderitaan, kesusahan dan sebagainya, dia pasti akan ingat Tuhan. Dia pasti bisa sujud di altar Tuhan. Dia bisa berdoa menyembah Tuhan dengan sujud sambil menangis, mengeluarkan air mata untuk Tuhan. Tapi perlu kita waspadai. Di saat kita kelebihan, terkadang banyak yang melupakan Tuhan. Hati-hati tentang kelimpahan. Di saat Anda mulai diberkati Tuhan dengan secara luar biasa, sukses dan sebagainya, kaya raya, ekonomi rumah tanggamu baik, itu perlu diwaspadai. Ujian yang sebenarnya itu pada waktu kita diposisikan seperti itu, apakah kita melupakan Tuhan atau tidak? Di saat kita sibuk bekerja, di saat kita sibuk usaha, buka toko, tokonya rame, tidak berhenti orang beli, kita tidak bisa tutup toko terkadang untuk kita bisa berdoa sebentar. Man Tuhan, tokoku pas rame, tokoku pas berkelimpahan. Seklah Tuhan, biasanya doa siang bisa. Sek Tuhan, tokoku rame. Engkau bengi ya Tuhan, Tuhan tidak transaksi. Tapi Tuhan itu sungguh baik loh. Meskipun diajak transaksi seperti itu, dia tetap sungguh-sungguh luar biasa hatinya mengasihi
yo wis tak enteni. Enteni Tuhan, kok bengi? Ya, tak enteni kok bengi Tuhan enteni. Sik itot iki doang gak sih bengi? Enteni. Bengi. Sambatan mana transaksi karo Tuhan? Kewesel Tuhan, tokoku ruame. Aku saiki kewesel wis, bayokku bengkong Tuhan. Sikilku gempor. Aku lak turu Tuhan, dilu ae Tuhan, menisu aku doa pagi. Ya Tuhan, ya. Begitu Tuhan kalau sakit katolok ngomong gini, angel teman. Begitu Tuhan kayak katolok gitu, angel teman tuturan. Tapi Tuhan enggak, tetap baik. Tak enteni isu-isu. Biasanya kami jam 4, jam 5 isu. Doa pagi. Jam 5 Tuhan delok, lujit macam selimut. Tuhan ngerti loh, kalau di mancal selimut anggitku nggak ngerti. Biasanya doa pagi tinteni Tuhan doa pagi. Jam 5 dia mancal selimut. Enak-enak turu kademen. Wah, hari kita pikir angel Tuhan. Ya kan? Tapi Tuhan tetap mengasihi. Itu loh, ujian berlimpah yang harus kita perhatikan. Hati-hati saat ini, mungkin saat ini usahamu besar, saitanmu akeh Pak Lili, totolan pecelmu rame, ngantri sampai teko Putra Agung. Luwe kok yang bicara ngantri. Ya, proyeknya Mas Joko hati ya. Ujian kelimpahan yang harus kita perhatikan. Waya jam ibadah Sabtu. Toko ini cek buka, pecalnya cek rame, cek ono jahitan bawi, cek ono jahitan kudu dimarek no iki jam itu di gojok wong ini wanya dibayar, emang. Ujian kelimpahan itu yang sangat perlu kita perhatikan. Hari ini saya bersyukur meskipun saya dalam tidak ada berkelimpahan, hidup belum sampai berkelimpahan, tapi Tuhan tetap mengalirkan berkat dalam hidup saya. Saya seringkali berdoa sama istri saya, Tuhan aku gak mau muluk-muluk minta apa yang muluk-muluk. Aku gak mau hidup berkelimpahan, aku nanti takut lupakan kau. Saya seringkali berdoa kayak gitu. Seperti Salomo berdoa, di saat dia beri kekayaan, dia gak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Aku gak minta muluk-muluk kaya, aku gak minta muluk-muluk berkelimpahan. Aku minta berkat Tuhan itu mengalir seperti sungai yang mengalir, tidak akan pernah berhenti. Kalau yang nama berkelimpahan itu kadang isok sat, bener? Isok sat, sumur iku sing ngaluri kadang mak garip isok sat. Tapi kalau sungai yang selalu mengalir, aku ngomong loh sungai gak kering loh ya, sungai yang selalu mengalir, airnya akan berhenti. Seperti berkat-berkat saya dalam rumah tangga saya tetap mengalir, sitik-sitik tapi margi. Itu yang saya minta. Yuk kita baca dalam Ulangan 8 ayat 11, 12 dan 13. Masih banyak firman Tuhan yang disampaikan, saya cepat. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Hari ini Minggu ya, tanggal 2 pukul 11. 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, ingat, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya berkelimpahan dalam hati, yaitu 12. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, itu hidup dalam berkelimpahan, mempunyai rumah-rumah yang bisa didiaminya. 13. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, tambah berkelimpahan. Ternak wakeh, hati-hati ya,
Ya, hati-hati ini firman Tuhan ulama. Ya, betapa banyak emas perak tambah wakeh. Mungkin nak digawe ngono saawak emas kabeh. Mulai teko driji. Iki tangan sampai teko lengan emas kabeh. Klambi mungkin gak gelem klambi kain. Firman Tuhan, klambi ini emas perak. Sampai teko sepatu emas perak. Lu coba kita bayangin. Melakukan cek gak abote. Ya, berkelimpahan banget hidupnya. Ya. 14 yang sangat penting saat kita berkelimpahan, emas perak ada, lembu sapi banyak, ternak wage. Yang perlu kita perhatikan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allah. Itu yang dibenci Tuhan. Mas perak ada, omah mewah, mangan kenyang. Yang terakhir, jangan kamu sombong sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ujian kelimpahan yang perlu kita perhatikan. Ujian kelimpahan yang perlu kita perhatikan hari-hari. Karena di saat kita mengalami pandemi, saya beritakan firman Tuhan ini kenapa? Di saat mulai bulan bulan Maret, ya toh, banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan, mungkin yang dipecat, ekonominya semakin tidak baik, mengalami kekurangan, mengalami ketidakberdayaan, mangan naik biasanya ping telu dadi ping siji, ekonomi semakin sulit. Tapi kalau semakin ekonomi nanti pandemi ini semakin dihilangkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, ekonomi semakin naik, hidup semakin berkelimpahan kembali, sapi-sapi semakin banyak, emas perak ada pada kita, makan kenyang kepada kita. Hati-hati di saat kita akan melewati yang namanya masa sulit dan kita mulai hidup berkelimpahan. Perlu diperhatikan di ayat yang keempat, belasangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Yang ketiga, di saat kita kekurangan atau di saat kita miskin, kita tidak mempermalukan Tuhan. Yang tadi kita kaya, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Tetapi di saat kita menderita, di saat kita miskin hari-hari ini, jangan pernah mempermalukan nama Tuhan. Kita baca dalam Amsal 30 ayat 9b. Amsal 30 ayat 9b, mulai ayat-ayat terakhir. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Kalau kita kaya, jangan kita sombong dan melupakan Tuhan. Tapi di saat kita menderita dan kita miskin, itu artinya mas tadi, kalau Anda kaya, hati-hati, jangan pernah sombong dan melupakan Tuhan. Tapi di saat kita miskin, jangan kita pernah mempermalukan nama Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Mazmur 111 ayat yang kelima. Mazmur 111 ayat yang kelima. Mengapa kita saat kita miskin, kita tidak berdaya, ekonomi kita sulit untuk membeli beras dan sebagainya, jangan sampai kita mencuri. Mengapa kita tidak boleh berlaku seperti itu, supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan rezeki kepada hidup kita. Yuk kita baca Mazmur 111 ayat kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, akan Tuhan. Ya, ini yang perlu kita percaya. Di saat kita miskin, kita tidak perlu mencuri, kita tidak perlu mempermalukan Tuhan, karena kita percaya
orang yang takut akan Tuhan akan diberikannya rezeki. Itu firman Tuhan. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Ingat perjanjian Tuhan seperti fajar pagi hari. Dia tidak akan pernah terlambat untuk terbit bersinar di atas kepala kita. Itulah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kita menderita, kita miskin dan sebagainya, kita percaya rezeki disediakan Tuhan, berkat disediakan Tuhan, seperti janjinya, seperti fajar di pagi hari. Puji nama Tuhan. Saya undang singer. Kehidupan ini mana yang harus ku pilih? Karena kau tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Amin.
terlambat Tuhan. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Gunakan kalian kepada Bapak Pendeta Joko. Janji yang selalu ada di setiap pagi seperti fajar Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi siang hari ini dengan kebenaran firman-Mu Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami percaya Tuhan, ibadah kami siang hari ini tidak sia-sia. Kami pulang akan membawa berkat yang luar biasa Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kalau hari-hari ini seolah-olah kami menghadapi jalan buntu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja untuk memberikan kecukupan buat kami Tuhan. Kalau kami siang hari ini seolah-olah kami sedang sakit Tuhan, dan seolah-olah kami tidak mendapat pertolongan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Kalau hari-hari ini sidang jemaat-Mu sedang menghadapi meja-meja kosong Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami yang gagah perkasa, ajaib, luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Titok, yang siang hari ini Tuhan sudah menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya kami pulang penuh dengan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau siang hari ini memberkati kami sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan, kami juga percaya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu sama Tuhan bagi mereka yang memang berharap kepada Engkau. Sebelum kami Tuhan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau berdoa syafaat buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Memberkati Tuhan mulai Bapak Presiden, stafnya sampai aparat yang paling bawah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di tengah kampung kami ini Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin kami roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, roh takut akan Engkau, sehingga kami percaya dengan situasi pandemi seperti ini Tuhan, para pemimpin kami akan mengambil keputusan yang tepat Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya Engkau dapat melalukan pandemi ini dengan segera Tuhan, karena semuanya hanyalah kehendak-Mu yang jadi. Jadikan gereja-Mu di tempat ini menjadi berkat sekeliling di tengah kampung ini Tuhan, sehingga kami percaya melalui ibadah kami, melalui umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu pada siang hari ini. Satu minggu ke depan Tuhan, mereka kembali dalam aktivitas mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan usaha mereka. Demikian yang masih sekolah di dalam rumah tangga mereka semua, Engkau berkati anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Dan satu minggu ke depan Tuhan, Engkau akan kembalikan kami di dalam ibadah ini Tuhan, dalam persekutuan ini Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, yang kami percaya Engkau akan tambah-tambahkan semakin indah dalam hidup kami.
Dan saat ini Tuhan, kami hendak mengarahkan pandangan hati kami, tengadakan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Mari sidang kekasih Tuhan, arahkan pandangan hatimu, tengadakan tanganmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus, maka kiranya Tuhan akan memandang engkau dengan wajahnya sendiri. Dibaringkannya engkau pada rumput yang hijau, ditaruhnya engkau pada air yang tenang. Tongkat gada Tuhan akan menghibur dan menjagamu. Demikian kita semua akan ditanam pada tepi sungai Tuhan, sehingga kita semua akan tumbuh, berbunga, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kekasih Tuhan, jemaat GBI Rasuli yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang dengan membawa segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi, siang hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati.